Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aneh ini. Dingin ya, lagi-lagi ya? Ngantuk? Enggak? Dia masih ngantuk? Sudah mandi semua? Takutnya enggak mandi kan hari ini dingin sekali ya. Alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai belajar seperti biasa kita harus apa? Berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, satu yuk maju ke depan. Nah, ini namanya berdoa, disiapkan dulu. Bumia mau absen dulu. Siapa aja hari ini? Yang di namanya angkat tangan kan? Nah, oke. Yang ada. Jadi Ulfa, Aska. Bumia selalu mengingatkan untuk anak-anak ya, tetap ya. Walaupun sekarang sudah masuknya pun, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Tadi masuk sekolah cuci tangan belum di depan? Pakai masker ya, bisa? Hebat, dua hebat semua. Nah, coba Bumia mau tanya, siapa di sini ya yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang ungkapan. Siapa yang masih ingat? Contoh kata ungkapan? Ayo coba bilang apa contoh kata ungkapan kemarin? Jangan membulu. Ayo coba yang keras. Gak usah kali rambut. Ada lagi yang masih ingat kata ungkapan? Ada lagi? Dia Mirza. Apa Mirza? Apa? Yang keras sayang. Buah hati lagi. Terus ada apa di buah tangan? Apa sih buah tangan itu? Ayo. Bukan buah yang dibawa di tangan ya, tapi buah tangan itu adalah oleh. Kalau buah hati tadi kata bilang ada buah hati. Apa sih buah hati itu? Anaknya misalnya Bumia kan punya anak satu. Nah, Iva adalah buah hati Bumia. Jadi anaknya Bumi. Nah, masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang ungkapan dan juga belajar tentang sila-sila Pancasila. Kenapa sih harus belajar itu? Nah, supaya anak-anak itu makin mahir, makin pintar, makin banyak pengetahuannya tentang ungkapan. Gak cuma buah hati, gak cuma buah tangan, tak buah-buahan tak usah dibahas. Ya, nah nanti hari ini kita akan cari kata ungkapan lainnya. Terus kita juga belajar sila-sila Pancasila. Masih ingat Pancasila? Pancasila itu ada berapa toh? 5. Nah, pintar sekali.
Nah, hari ini yang pertama kita akan belajar dulu tentang ungkapan. Sudah menerima lembaran yang bunyinya bagikan? Semuanya sudah menerima? Sudah? Sudah, pinter. Nah, di lembaran kalian ini ada ayo mencoba. Nah, ayo mencoba temukan kalimat ungkapan. Sebelum kalian mencari, kita baca dulu. Ada percakapan. Ceritanya terus ya. Dengarkan nak ya. Oke, ini tepuk tangan dulu buat Samuel dan Zaira. Kan yang sudah dibaca bunyinya, sudah dibaca Samuel dan Zaira tadi, di dalamnya ada kata apa? Nah, coba dari kata ungkapan itu kalian cari artinya. Bisa? Bisa. Coba kakak punya nanti contoh satu, nanti yang kerjakan sendiri ya. Contoh satu. Kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Kutu buku itu apa ya? Memang membaca pintar, bukan kutu yang di rambut ya. Kutu buku itu. Ayo coba. Dua berapa? Tambah tuh. Ada yang jawab dua tambah. Ayo mau yang mana? Yang lihat yang miring. Nah, kan tulisannya terlihat. Besar kepala. Kepala itu betul. Terima kasih. Lanjut, tidak ada yang bertanya. Nah, siapa yang bentar? Ya, dihapus dulu ya, sebentar. Oh iya, terima kasih. Ya, dihapus. Oke, nomor satu. Nomor satu. Konsentrasi. Pernah lihat lambang? Pernah pada? Di mana? Oh, pintar di atas ada Bu Guru. Pintar sekali Radin. Ini apa ya? Burung apa ya? Garuda. Burung Garuda, di tengahnya ada apa itu di dadanya? Oh, perisai. Bukan ini ya? Di dadaku ada kamu. Jadi ini ya di atas sama kan? Burung Garuda ini di dadanya ada perisai. Perisai sopo ini nak? Perisai siapa? Ali. Pancasila. Ya Ali. Bukan ya?
Nah, di tengahnya ini ada perisan. Di dadanya belum bagiannya ada perisannya pasti. Tadi Bunda sudah tanya di awal. Ali Tenggale. Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? 5. Ya, betul sekali Pancasila ada 5. Nah, sila yang pertama, bagaimana bunyi sila pertama? Dilambangkan apa? Bintang emas, ono bintang emas. Ada untuk mas kapal ya. Nah, yang kedua, sila kedua, bagaimana bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan apa ini? Ya, ini namanya rantai emas, bukan kalung. Nanti ditanya Buminya, sila kedua lambangnya apa? Kalung itu bukan ya? Rantai emas. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dan pohon beringin. Pohon-pohon itu mesti sila ketiga. Yang keempat, ya, bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir sila kelima, bagaimana bunyi sila kelima? Indonesia dilambangkan apa? Itu tadi sila pertama sampai dengan sila kelima. Ada ditambahi sila itu Pancasila cuma ada berapa? Nah, sudah bisa? Nah, sekarang kalau sudah bisa, Bunda membaca contoh dari sila-sila ini tadi. Nah, sila pertama tadi bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan berarti berhubungan dengan agama, berhubungan dengan Tuhan. Berarti contoh singkat yang sesuai sila pertama itu apa? Contoh yang kira-kira ini. Sholat pintar. Terus kayak tadi sebelum kita belajar itu namanya apa? Berdoa pintar. Terus apa lagi? Ya, misalnya ada teman yang berbeda agama dengan kita menghargai, tetap mau bersama dengan dia, itu juga contoh dari sila pertama. Nah, walaupun misalnya kakak dengan Aska, kakak berbeda dengan Aska, tetap mau berteman itu menghargai. Iya yang ada gimana? Ada. Mana ketika Ngepel. waduh kok yang ngomong dia aku tadi ninggalnya jam rolas. Adil dan beradab. Nah, adil. Maksudnya adil di sini apa? Menolong orang itu tanpa melihat sukunya, tanpa melihat warna kulitnya, tanpa melihat kekayaannya. Jadi Audionya enggak stabil. Nah, contoh dari sila kedua itu apa? Contohnya apa? Nih, membantu korban bencana alam. Kelas 2 pernah membantu korban bencana alam? Memberikan Nah, yang kedua, tidak berbuat kasar kepada orang lain. 2A, semuanya baik kan sama teman-temannya? Iya.
bersatu. Nek bersatu itu dewe-dewe apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Berarti gotong royong. Contohnya, Persatuan Indonesia di kelas yang dilakukan bersama-sama itu contohnya apa? Bergotong royong membersihkan apa? Kelas kayak piket, kerja bakti. Nah itu contoh dari Persatuan Indonesia. Sila keempat ada kepala banteng yang enak lanjutin, ya? Kepala banteng, nah bukan kepala sapi ya. Oke, nah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah apa sayang? Boleh. Ada kata musyawarah. Musyawarah apa toh? Berdiskusi. Ngobrol, berdiskusi. Dan contohnya kalau kalian ada tugas kelompok, ayo dikerjakan berkelompok. Nah, itu contohnya dari sila keempat. Apa contoh dari sila keempat tadi? Kerja kelompok. Terus, kemarin pernah kan pemilihan ketua kelas? Masih ingat sama Bunia pemilihan ketua kelas? Masih. Kan memilih Cangkuil. Nah, itu juga contoh dari sila keempat. Nah, untuk memilih ketua kelas kita berdiskusi bersama, ya kan? Bisa sila keempat? Bisa. Oke, yang terakhir sila kelima. Sosial rakyat Indonesia. Adil, kita harus berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi contohnya sopo ae oleh pilih. Kalau mau membantu supaya ditolong, mau itu lebih tua, mau itu lebih muda, mau itu cewek, cowok, harus ditolong kalau untuk bantu. Ayo Delisa, betul. Oh. Gambar pertama ini gambar apa toh? Berdoa, sholat. Jawaban Delisa sila pertama. Betul atau betul? Betul atau salah? Nama Doraemon. Sering kelihatan. Sudah selesai? Sudah? Ya sudah, boleh dikumpulkan ke buku dulu sini. 1. Kalau punya bilang cek, cek. 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 Boom. Cek. Boom. Belajar apa? Belajar tentang kata apa tadi? Kata terus belajar apa lagi? Ada? Nah, coba ungkapan tadi buah hati. Itu maknanya apa tadi? Tutup buku apa tadi maknanya tutup buku? Teman-teman baca kalau besar kepala. Kalau sila pertama tadi bunyinya apa ya? Iya, menambahkan. Akhiri belajar hari ini selalu apa? Ayo ketua kelas ya dipimpin berdoa.
ketawa, jangan suara Indonesia. Next. Coba satu. Duduk yang rapi. Ya, pokoknya rambut. Untuk share screen ke sistem. Share screen-nya. Jadi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Mandiri semangat. Terima kasih hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bulu minta tolong kepada salah satu muridnya Bulu hari ini, anak hebat. Siapa yang berani untuk memimpin? Siapa? Valen. Kita pimpin doanya hari ini. Yuk. Memberi salam. Hari ini ada hubungannya dengan hutan. Hutan, di dalam hutan ada tumbuhan. Di dalam ada tumbuhan termasuk apa? Tanaman. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tanaman. Tanamannya apa, Bu? Kita akan belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Untuk memasangkannya di sini, ini termasuk bagian apa ya? Bagian apa ya? Ini bagian daun. Ini bagian apa ya yang lucu? Sekali. Kalau yang ini, oke. Kalau yang ini apa? Hari ini kita akan belajar tentang bunga, buah, batang, dan akar.
ini yang daun, yang berwarna merah. Rafael, menyerap air. Untuk menyerap air. Air itu digunakan untuk apa? Kebunnya. Ya, oke. Yang pertama ini ada air, ada akar untuk menyerap air, menyerap yang ada di dalam tanah. Akar itu ada dua jenis. Tunggang serabut. Apa beda akar tunggang dan akar serabut ya? Oh, tunggang. Ya, siapa ini? Ya. Jawab boleh, boleh salah, boleh, tidak apa-apa, kita belajar di sini. Kalau serabut apa ya? Serabut, iya, jadi contohnya adalah akarnya serap mengembang kemana-mana. Kalau akar tunggal hanya ada satu ke bawah. Ini adalah akarnya. Akar apa ini? Pepaya akarnya apa? Tunggal. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada tadi akar sudah. Ada yang kedua apa ya tadi? Ini adalah batang pohonnya tadi. Kira-kira batangnya ini beda atau sama? Beda. Batang itu fungsinya untuk apa ya? Untuk menyalurkan air. Untuk menyalurkan air. Untuk ini udah jadi dia tidak lemas ya, karena ini harus memerlukan batang. Yang selanjutnya batang itu dibedakan ada dua. Nah, kira-kira apa? Iya, apa sih bedanya berkayu dan basah? Kayu seperti pohon. Kayu seperti pohon. Ada lagi. Kalau berkayu betul sekali Afrika. Iya, jarene Mas Aki. Batangnya basah, bukannya batangnya basah itu bukan. Kalau batangnya berkayu apa ya? Kalau iya benar sekali. Kalau dipegang itu terasa apa? Keras. Kalau batangnya basah berarti kalau di basah. Sudah paham semuanya? Lanjutkan yang kedua. Kalau tidak, kita lihat di sini ada daun lagi. Ada daun. Daunnya ini antara dua pohon ini sama enggak ya? Tidak. Daun itu fungsinya untuk apa ya? Benar. Untuk proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Membuat makanannya pada daun. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi di pembelajaran selanjutnya apa. Nanti kita akan praktikum tentang itu. Nah, di sini Guru mau tanya, daun itu apakah selalu berwarna hijau? Ya. Daunkah dua pohon ini daunnya sama? Bentuknya sama? Beda. Nah, bentuknya yang berbeda ini bukannya daunnya. Daun itu ada banyak jenisnya. Guru membawa beberapa tanaman. Ini coba, ini ada bunga yang ada yang di dalam kelas, di luar kelas, ya sekolah kita hijau. Nah, di sini ada ini adalah tulang daun apa?
apa ya? Menjari. Kalau ini tulang daun menyirip. Kalau ini tulang daun kelompoknya bisa diskusi sama kelompoknya. Yuk sama-sama saling bantu membantu. Yuk silakan. Mbak Hawa, yuk sebagai ketua kelompok, ayo coba kerja sama-sama temannya. Taruh di tengah, yuk. Nanti kita sama-sama. Kerjakan ini sama-sama. Yuk. Akarnya yang diubah menjadi warna coklat gelap. Kita lihat akarnya langsung. Yuk, kita langsung lihat di sini. Akarnya apa ini? Tunggang. Akarnya tunggang. Terus jelaskan temannya daunnya sambil megang ini. Bentuknya apa? Yuk. Daunnya apa? Daunnya daun menjemur dan berbentuk mirip. Katanya apa tadi? Tanaman tergantung memiliki batang yang tumbuh tepat dan cabang. Oke, akarnya apa, Mbak Hawa? Akarnya jenis akarnya apa? Tunggang. Oke, kan dulu mau tanya yang di sini ini sebelum kita ini dulu tadi ada beberapa informasi bisa dikerjakan ya. Oke, tadi sudah ada beberapa evaluasi dikerjakan. Oke, sudah dikerjakan. Dulu kita tolong mengerjakan tulis hari ini kamu sudah belajar apa, ada masalah apa, waktu atau ada apa saja silakan ditulis, kemudian nanti kita baca. Oke, sudah ya? Oke, tak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempersiapkan diri untuk wawancara terhadap komite perwakilan alumni atau dari wali murid pada pertemuan akhir ini. Baiklah, untuk yang pertama saya sampaikan ke wali murid ya, Bu Wulan. Halo Bu Wulan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Pertama terkait dengan mutu lulusan, utamanya kaitan dengan perundungan siswa. Sejauh mana Ibu mengetahui terkait upaya yang dilakukan sekolah terhadap perundungan siswa? Yang Ibu ketahui terkait upaya yang dilakukan sekolah terhadap perundungan siswa. Ya, yang saya tahu tentang perundungan siswa di sekolah itu untuk SDN Hero, saya sebagai wali murid itu sudah ditangani atau ada kesiswaan atau dengan kita. Jadi siswa yang bermasalah atau tidak bermasalah diajukan atau dibimbing di bimbingan konselor tersebut. Pernahkah pihak sekolah menyampaikan sosialisasi atau dalam kegiatan-kegiatan apa disampaikan terkait dengan perundungan siswa tersebut? Untuk sosialisasi sekolah biasanya memanggil wali murid atau beberapa komite atau beberapa perwakilan guru itu untuk rapat mengenai
siswa yang untuk mencegah perundungan tersebut. Jadi di situ sekolahan memberi wejangan atau memberikan solusi untuk siswa yang untuk perundungan siswa supaya tidak terjadi perundungan siswa di sekolah ini. Ya, terima kasih. Berikutnya yang kedua. Nah, untuk prestasi siswa dalam 3 akhir ini baik di nilai ujian maupun nilai rapor peningkatannya minim sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada peningkatan. Bagaimana tanggapan wali murid terhadap prestasi siswa, nilai ujian, utamanya dan nilai rapor di dalam 3 tahun terakhir ini? Untuk penilaian raport di SDN Jero, sepengetahuan saya sebagai wali murid, memang situasi maksudnya naik turun. Ada waktu di tahun 2020 itu mengalami penurunan, sedangkan di tahun ini yang saya ketahui mengalami kenaikan. Karena yang lalu sudah keluar, berarti kan tahu. Sejauh mana yang Ibu ketahui pemanfaatan teknologi informasi atau komputer ya, dalam pelaksanaan pembelajaran. Barangkali kan putrinya atau putranya pernah cerita sehingga Ibu bisa, atau barangkali Ibu tahu sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi komputer ya, yang telah dilakukan oleh lembaga sekolah. Ya, kebetulan saya sebagai orang tua bekerja, saya akan menjawab semaksimal yang saya tahu. Jadi ya, monggo. Ini saya melihat putri saya yang sudah lulus hampir setiap hari menggunakan pembelajaran daring pada saat pandemi 3 tahun terakhir ini, Bapak. Jadi waktu itu dia ada di kelas 4, di kelas 5, dan di kelas 6. Lalu untuk kelas 6-nya dia sudah masuk offline. Dan selama dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu pembelajaran tetap dilakukan secara daring. Jadi dia juga menggunakan perangkat laptop di rumah. Jadi saya juga tanya di sekolah diajari sama gurunya, ya di rumah diajari, di rumah juga ketik-ketik, lalu juga pernah minta diajarkan bagaimana mengedit. Jadi saya menganggap anak saya juga belajar tentang bagaimana mengoperasikan atau menggunakan komputer sesuai dengan kelasnya. Mana yang Ibu ketahui terhadap pengembangan sekolah dari 5 tahun terakhir ini? Apa saja yang ada peningkatan pengembangannya baik maupun non fisik? Untuk pengembangan sekolah, saya melihat saya tidak setiap hari datang ke Ya kan, ya mesti tahu lah, putranya kan. Melihat perbedaannya, Bapak. Jadi pada 1 bulan ini saya datang, oh yang dulu nggak ada resapan yang ditaruh di paving, ada pipa-pipa, itu dulu belum ada. Ya. Itu akhirnya saya lihat, oh bagus ini. Jadi saya menilai, oh sekolahnya berbenah. Lalu juga sebelumnya spot-spot cuci tangan ada beberapa, setelah pandemi, oh diperbanyak. Jadi saya juga meskipun saya tidak mengutarakan kepada pihak sekolah, saya merasa pihak sekolah juga berkembang mengikuti kebutuhan dan tuntutan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Saya juga melihat buku-buku yang lebih banyak di perpustakaan, tanaman juga lebih bervariasi. Lalu ada beberapa area itu saya lihat ada kantinnya diperbaiki, ada koperasi. Anak saya juga senang sekali di koperasinya, makanannya juga sehat. Lalu untuk area parkirnya juga lebih aman. Fasilitas yang ada di sekolah juga semakin hari saya melihat semakin dilengkapi. Seperti lapangan olahraga itu juga saya lihat ada cukup aman untuk bermain anak-anak dan cukup memadai untuk anak-anak berolahraga sesuai dengan kebutuhannya dan tentunya dengan nyaman dan aman juga.
Terima kasih. Yang terakhir, bagaimana tanggapan kesan Ibu terhadap layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru SDN Jeruk? Saya sebagai wali murid untuk bimbingan konseling yang telah diadakan oleh pihak SDN Jeruk 1, saya sangat puas dan sangat menghargai usaha dan upaya pihak sekolah untuk bekerja sama. Yang terakhir itu putri saya mengungkapkan, Mama kapan hari ada Pak Polisi datang, jadi saya senang sekali dengan kerjasama seperti itu. Artinya pihak SDN Jeruk ini melibatkan stakeholder atau pihak-pihak terkait untuk membimbing putra-putri atau siswa-siswi yang ada di SDN Jeruk. Dia bilang, diajarkan apa? Ya nggak boleh itu loh Ma, nggak boleh sama teman gitu. Ya saya bisa mengarahkan, oh nggak boleh bullying atau perundungan, nggak boleh narkoba. Ya saya mengartikan seperti itu. Lalu saya juga senang pada saat anak saya mengalami perubahan sikap yang saya rasa dulu anak saya nggak begini. Kenapa? Saya menyampaikan kepada guru kelas dan guru kelas bersedia dengan senang hati karena merasa saya sebagai orang tua juga menggandeng pihak sekolah untuk demi kemajuan anak saya dalam bertumbuh dan berkembangnya. Jadi pernah suatu kali pada saat itu kelas 6, saya menyampaikan kepada guru kelasnya, Ibu kenapa anak saya begini-begini, saya sampaikan. Ternyata memang di sekolah pun anak saya mengalami perubahan sikap. Jadi buat saya sebagai wali murid, keberhasilan anak tidak hanya dari pihak sekolah, tapi juga sekolah harus bekerja sama dengan baik dengan orang tua. Dan saya sangat puas atas bantuan dan bimbingan sekolah dan juga guru-guru di SD Jeruk. Ya, sejauh mana keterlibatan lembaga sekolah di dalam penyusunan perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan kaitannya dengan pengelolaan anggaran, Bapak. Barangkali Bapak bisa menyampaikan yang diketahui oleh Bapak terkait dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra saya kenalkan dulu Bapak. Ya, Pak. Kenalkan dulu. Putra saya duduk di kelas 4A sekarang. Ya. Yang nomor 3. Yang nomor 1, nomor 2 juga kebetulan alumni Jeruk 1. Ya. Itu masalah perencanaan anggaran, sekolah mesti melibatkan orang tua Bapak. Mesti ada pemberitahuan. Jadi kita juga yakin program apa yang disampaikan oleh pihak sekolah SDN Jeruk 1 itu disosialisasikan dengan masing-masing gurunya Pak, ke wali kelasnya, ke wali muridnya. Adakah dukungan dari wali murid atau partisipasi wali murid atau dari sponsor atau pihak lain untuk menunjang pengembangan sekolah di lembaga SDN Jeruk 1 dan bentuknya apa? Barangkali bisa menyampaikan. Pasti ada itu Bapak. Jadi dari wali murid pasti juga akan dukung program yang ada di sekolahan, ya. Karena mau tidak mau kan putra saya kan juga di situ, putra itu. Jadi pasti ada dukungan Bapak. Jadi contoh konkretnya aja, kalau memang sekolah itu pada saat ada kegiatan, ya kita pasti akan support, meskipun itu tidak berupa fresh money. Barangkali bisa menyampaikan apabila sekolah itu melaksanakan event lomba atau ya pertandingan di luar daerah, luar sekolah, adakah dari pihak wali murid yang mensupport, membantu atau memberi dukungan, baik itu mungkin berupa kendaraan atau material yang lainnya? Ya, kebetulan dulu waktu putra saya yang kedua laki itu Pak, ya ada satu pertandingan sesama di Surabaya Pak. Ya. Kita juga siap bantu kendaraan. Jadi bukan saya saja,
ada beberapa orang tua yang menyediakan kendaraan, bahkan ibu-ibu itu konsumsinya juga disiapkan. Ini. Jadi bentuknya kayak gitu yang saya ketahui. Waktu itu kita juga bawa mobil juga, bukan saya saja itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam memberi pembiasaan membaca, menulis atau literasi yang dilakukan terhadap putri Bapak? Iya, seingat saya punya arsip-arsip ya, tugas dari Bapak Ibu guru ya yang literasi ya, kayak menghafal, ya, terus menulis ya. Itu kelihatannya dibuat kayak kalau menghafal itu kayak ini di video apa. Saya masih punya itu arsipnya juga. Kebetulan saya juga bantu istri saya pada saat mengerjakan tugas, juga pada saat literasi menulis dan sebagainya itu dibuat kayak di puzzle gitu loh Pak, tugas-tugasnya. Jadi selama dia ngerjakan hasilnya itu, dan itu dikirim lewat tim. Mohon saya diberi penjelasan ya, terkait dengan suasana dan budaya sekolah dari lingkungan SDN Jeruk 1. Saya untuk suasana di lingkungan SDN Jeruk itu sangat kekeluargaannya yang sangat tampak Pak. Selain itu keringganan tanaman-tanaman juga, keamanan, karena saya juga anak saya kan kalau pulang harus menyeberang dari laut. Jadi saya merasa aman, tenang gitu. Kami juga dengan guru-guru sangat baik Pak. Bu, sudah mendapat buku penghubung dari sekolah, Bu? Oh iya, ada buku penghubung Pak. Ya, di dalam buku penghubung itu ada catatan yang sudah dituliskan di buku penghubung di Putra Ibu. Catatannya apa saja ya? Ada kemarin anak saya kalau mendapatkan tugas itu diberi catatan oleh wali kelasnya, nanti sampainya di rumah diberikan kepada saya cek tugasnya seperti tugas apa saja, saya tanda tangani. Dan juga buku penghubung ini sebagai sarana komunikasi ya, antara wali kelas dan wali murid. Selain medianya, selain buku penghubung juga kalau sekarang secara langsung bisa melalui WA ya Pak ya. Kalau ada apa-apa dengan anak saya di sekolah, itu dengan WA dengan wali kelasnya. Lembaga sekolah ini kan bisa mencapai prestasi sekolah adiwiyata ya, Kota Surabaya. Sejauh mana komite sekolah, bantuan komite sekolah dan motivasi dari komite sekolah sehingga lembaga sekolah bisa mencapai sekolah adiwiyata? Kok diceritakan Bapak? Iya Pak, dengan kegiatan tersebut kami selalu berkoordinasi Pak dengan teman-teman komite. Notabene-nya teman-teman komite ini di masing-masing kelas itu ada Pak. Jadi saya mengambilnya dari sana teman-teman. Dari itu kalau setiap ada event atau setiap ada kegiatan itu selalu kami undang. Saya ajak ngomong, BAP, bagus. Biasanya seperti itu Pak saya melakukan. Agar apa yang kita harapkan baik dari komite sendiri maupun dari sekolah itu saat ini, apa yang diharapkan itu bisa tercapai Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Sampai biasanya untuk kegiatan lomba ya, itu kalau hanya dibebankan pada dana
sekolah itu mungkin belum bisa, nggak bisa maksimal, kecuali kalau sudah terencana mulai tahun ke-1, ke-2, ke-3 begitu. Nah, barangkali ada sumbangsih dari promotor atau dari komite yang diberikan kepada lembaga sekolah untuk menunjang kesuksesan program Adiwiyata yang dari sekolah. Wayangnya betul. Itu tadi Pak, kebersamaannya Pak, kekeluargaannya. Supaya kegiatan Adiwiyata ini bisa berjalan sukses, kemudian saya ajak ngomong teman-teman komite, kemudian di situ mungkin ada ide-ide yang harus disampaikan ke wali murid. Itu tadi akhirnya ada yang membawa bunga apa, kemudian membawa pot apa, begitu Pak, sehingga bisa terrealisasi itu Pak, kegiatan Adiwiyata itu Pak. Demikian Pak. Dan lulusan Pak ya. Bagaimana mood masyarakat di sekitar SD Jeruk 1 itu terhadap kinerja atau lulusan daripada SD itu Pak? Ya, kalau masalah kelulusan Bapak, SDN Jeruk 1 ini tidak kalah Bapak dengan sekolah-sekolah SD yang lain. Ini kan kebetulan anak saya 3 di situ Bapak. Jadi yang pertama ini, kalau saya indikatornya kok banyak siswa yang pada saat itu masuk di SMP-SMP negeri ya Pak. Berarti kan mutunya tidak kalah itu Pak. Jadi waktu yang pertama anak saya alhamdulillah masuk di SMP yang favorit juga daerah situ, 28 itu SMP 28. Terus yang kedua juga masuk di SMP negeri juga di situ. Teman-temannya juga banyak. Jadi tidak kalah kalau mutunya Pak, ngapunten. Sekarang jenengan ikut kegiatan di ekstrakurikuler apa saja? Pramuka sama taekwondo. Pramuka, oh ya. Pernah juga lukis waktu kelas 1, 2 dulu Pak. Oh, pelukis. Kemudian selama ini untuk kegiatan itu jadwalnya bagaimana? Jadwalnya ya ini apa, sesuai dengan ini, tidak mengganggu waktu belajar, terus seminggu sekali. Berarti di luar jam pelajaran ya? Iya. Berapa hari masuknya untuk SD Jeruk 1? Minggu sekali. Oh, 6 hari berarti ya? Kepalanya ya 6 hari. 6 hari. Berarti tidak full day. Ya, oke. Sudah menikmati di luar lembaga ini selama 12 tahun. Iya Pak, benar Pak. Kesannya dulu dengan sekarang gimana? Kalau kesannya menurut saya kalau dari bangunannya pasti lebih bagus daripada zaman saya dulu. Zaman dulu itu bangunannya masih belum tingkat gitu. Terus kayak kamar mandinya itu dulu kayak ada ularnya gitu. Kalau sekarang udah bagus gitu gedungnya. Kalau misal saya nganter adik sekolah gitu kayak udah bagus ya sekarang SD-ku gitu. Iya. Pengen ke sekolah putranya? Iya, karena saya sebagai wali murid pengen kenalan dengan gurunya, pengen melihat di ruang mana anak saya, dan artinya lebih baik menyerah terimakan, tidak anak dilepas begitu saja. Oh iya, bagus. Kemudian pada waktu hari pertama apa kegiatannya MPLS itu? Saya dengar dari anak saya ada kegiatan berkenalan dengan guru-gurunya, diajak bernyanyi, diajak keliling sekolah seperti itu. Jadi mengenal lingkungan sekolah seperti kultur. Jadi anak saya nanti ini perpustakaannya di sini ruang kelasnya. Ya, kultur Bapak. Iya. Iya. Oke. Pembukaan dari pembukaan kegiatan. Mohon maaf. Kegiatan pembukaan di situ? Ada kegiatan seperti upacara. Ya. Iya, bagus. Seperti upacara.
sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk apa masa orientasi ya, masa orientasi. Kemudian harapan dari Ibu terkait dengan pendidikan di lembaga sekolah itu, Mbak Kiki gimana? Harapan saya putri saya bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama, saya dan gurunya bekerja sama memberikan yang terbaik untuk tidak hanya anak saya, tapi untuk semuanya, tidak hanya secara akademisnya, tapi secara moralnya juga. Pastinya saya ingin putri saya menjadi anak yang bisa sholatnya, karena lihat dari kakaknya dulu juga, mama sholat duha, bawa mukena, bawa sendal, dia bilang seperti itu. Iya. Saya ingin anak saya meskipun bukan di sekolah yang berbasis agama, juga mendapatkan pendidikan agama yang baik, moralnya dia juga santun, dan kecerdasan yang lainnya juga tetap didukung oleh pihak sekolah. Kemarin waktu itu ada wisuda yang kecil-kecilan di sekolah. Kecil-kecilan itu tapi meriah, Bapak. Iya. Instruksi dari Dinas Pendidikan itu. Iya. Nah, itu bukan pakaiannya, yang penting isinya. Alhamdulillah. Pakai toga, gak usah pakai toga. Topi dilepas. Alhamdulillah sukses. Dan ibu putrinya Bu Kiki, alhamdulillah kami tampilkan. Iya, bagus. Alhamdulillah. Yang memberikan maupun di SDN Jeruk ada ekstra musik bersama dengan Yamaha. Iya. Oke, Bu Kiki ya, Bu Kiki sudah ditanggapi Pak Romadi ini, sudah terima kasih nih ya, jadi luar biasa. Iya. Oke, mungkin saya cukup untuk Bu Kiki ya. Sekarang yang terakhir untuk Pak Komite, Pak Ketua Komite, hanya 1-2 pertanyaan saja, 1-2 pernyataan saja. Ya, monggo. Sudah jam 12 ini. Foto nih, Pak. Pak Supian kayak pulang. Dibuka Pak Zoom-nya, videonya. Iya, bagus. Monggo. Pak Komite kemarin namanya siapa, lupa saya. Suyatno, Pak. Suyatno ya? Iya, Pak Suyatno. Iya, Pak Suyatno. Oke, Pak. Gini Pak ya, saya hanya titip pesan terakhir, jenengan sudah diberi kepercayaan sebagai ketua komite ya. Kemudian nanti tolong, walaupun tidak ada SK dari wali kota mungkin ya. Ada Pak, SK dari wali kota Pak? Dan mungkin tidak ada tunjangan yang melekat pada jabatan jenengan ya. Ya secara ikhlas saja Pak ya. Tolong dibantu Pak Romadi ini dalam mengembangkan sekolahnya. Nanti urusannya di sana Pak, nanti Pak urusannya. Ya di sana ya. Ya. Gimana Pak ya untuk pengembangan ke depan? Harapannya gimana harapannya? Monggo. Ini Pak, untuk harapan saya ke depan, memang apa yang disampaikan di dalam aktivasi dari mulai guru, kemudian murid, termasuk juga saya sebagai komite, memang dirasa sudah bagus ya kalau menurut saya, tapi saya kembalikan lagi ke Pak Tarso ya. Tapi kebagusan ini bagi kami tentunya kepingin yang lebih bagus lagi Pak ke depan Pak. Iya bagus, ya, bagus Pak. Bagus. Kalau saya membantu, insya Allah Pak, saya dari ikhlas. Saya kan juga cerita ke Bapak ya, mulai anak saya SD kelas 4 kalau tidak salah Pak, saya sudah jadi komite Pak. Sekarang sudah
Anak saya itu sudah menikah dan punya cucu 2 saya Pak dari. Ada cucu. Akhirnya tidak terhitung Pak. Saya jadi komite ini sudah berapa tahun. Ya, ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Jeruk 1, Dewan Guru, Komite Sekolah, wali murid, alumni, dan semua undangan yang ada pada kegiatan visitasi akreditasi hari kedua di SDN Jeruk 1. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, di mana atas ridhonya kita pada siang jelang sore ini dipertemukan Allah dalam rangka melaksanakan tugas, yaitu visitasi akreditasi di SDN Jeruk 1 Surabaya. Selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi bimbingan dan petunjuk melalui dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana di dalam jadwal, mestinya itu diawali untuk ya draft berita acara, rekomendasi hasil evaluasi dan sebagainya, ya, agar Bapak Ibu yang diundang semuanya bisa melaksanakan kegiatan. Maka ini nanti diawali penutupan dulu, setelah itu nanti saya dan Pak Tarjo melaksanakan kompromi untuk penilaian sesuai yang ada di jadwal. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih pada Civitas Akademika di SDN Jeruk 1 Surabaya dengan hadirnya komite, perwakilan wali murid, alumni, dan anak-anak yang telah mengikuti, memfasilitasi, mensukseskan kegiatan visitasi akreditasi pada hari kedua ini, menunjukkan bahwa kekompakan, kebersamaan dari SDN Jeruk 1 terlihat di dalam kegiatan hari. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah membantu kelancaran pelaksanaan visitasi hari ini melalui wawancara kepada Bapak Ibu guru, kepada wali murid, kepada alumni, kepada komite, dan yang lainnya. Dengan bantuan dari Bapak Ibu, sehingga saya bisa memperoleh gambaran yang agak lengkap, ya, yang lebih lengkap. Karena kalau hanya berdasarkan dokumen yang diunggah saja dan pada blog yang dimiliki lembaga melalui YouTube dan sebagainya yang sudah ada, ini supaya bisa menyimpulkan dari bukti observasi, karena observasinya itu tidak bisa dilakukan secara luring melalui daring, maka observasi cukup melihat YouTube, cukup melihat blog yang ada pada unggahan dituliskan di sana, dan gambaran yang lain untuk melengkapi tersebut harus ditunjang dari dokumen. Nah, dokumen untuk dibuktikan, barangkali dokumen ada yang salah kamar, alhamdulillah tidak ada yang salah kamar. Hanya saja ada beberapa dokumen, memang dokumen tidak seluruhnya bisa diunggah. Oleh karena itu, melalui wawancara, sambil membuktikan dari dokumen yang ada, juga minta ditunjukkan dokumen tersebut. Nah, karena keterbatasan waktu, sehingga sampai akhir pelaksanaan sesuai jadwal, itu ada beberapa yang belum bisa disampaikan, tapi saya sudah bisa merekam bagaimana bukti
di dokumen, di wawancara, dan kegiatan pembelajaran ini akan saya triangulasi data dari data-data yang ada, sehingga saya bisa menghasilkan, bisa memotret kebenaran data yang diunggah oleh lembaga SDN 1 Jeruk. Barangkali saya bersama Pak Sutarjo di dalam melaksanakan kegiatan visitasi, ada yang kata-kata ya, kurang berkenan di hati Bapak, mungkin saya menyampaikan pertanyaan yang kurang bisa dipahami, itu harap dimaklumi karena lewat media sosial, sehingga mungkin suaranya tidak bisa jelas. Lebih-lebih, mohon maaf tadi yang untuk kegiatan pembelajaran yang di kelas 2, saya tidak bisa begitu, hanya melihat gerak-gerik suaranya tidak begitu jelas, ada gangguan. Tetapi alhamdulillah untuk yang pembelajaran di kelas 4 bisa saya pantau lengkap. Nah, beberapa hal yang bisa saya sampaikan barangkali untuk ke depan sebagaimana dalam wawancara kemarin atau tadi pagi sampai siang, ada beberapa data misalnya untuk tata tertib. Ya, tata tertib itu seharusnya dibuat suatu keputusan. Ya, tidak hanya berupa bentuk tata tertib, tapi kapan tata tertib itu dibuat, ya, didukung oleh bukti-bukti mulai undangan, ya, kemudian daftar hadir, notulen, kemudian berita acara, tata tertib, kemudian termasuk pengesahannya melalui surat keputusan kepala sekolah. Nah, sehingga punya kekuatan. Nah, kapan tata tertib tersebut dibuat, kemudian barangkali perlu peninjauan karena beberapa perubahan, contoh, ya, di sebelum ada pandemi, siswa-siswi tidak boleh membawa HP. Nah, setelah masa pandemi, harus membawa HP, berarti tata tertib itu mesti ada perubahan. Karena sebelum ini, siswa SD itu tidak diperkenankan membawa HP, karena yang punya hak membawa HP itu adalah, yang menggunakan itu adalah yang punya KTP, berarti usia 17 ke atas. Karena situasi itulah, ya, ada hikmahnya, walaupun demikian, sehingga Bapak Ibu punya semangat untuk belajar menggunakan IT, untuk mengajar, membelajarkan siswa, pembelajaran jarak jauh, ya, walaupun toh saat-saat tersebut dari orang tua atau wali murid, ya, ada yang kurang berkenan karena situasi, itu dibalik hikmahnya. Saya kira demikian pengantar dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sutarjo. Sekali lagi, ya, pada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih telah membantu kelancaran pelaksanaan visitasi di SDN Jeruk 1, dan apabila ada kekurangan, sekali lagi mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari rangkaian kegiatan mulai hari Senin sampai hari Selasa terakhir ini, kami mencatat bahwa akreditasi di SDN Jeruk 1 ini yang pertama untuk periode ini saya nyatakan sangat bagus, ya, sangat bagus, ya. Ini dapat dilihat dari keberadaan dari masing-masing komponen. Kita lihat saja di komponen kelulusan, ya. Di komponen kelulusan ini sudah tidak bisa ditanggal lagi, ya, bahwa dari pengguna lembaga ini sudah menyatakan puas dengan lulusan yang diterbitkan oleh SDN Jeruk 1 ini. Jadi luar biasa memang, ya. Nah, kemudian dari segi PBM, kami melihat secara detail tadi, baik yang kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka sudah luar biasa, ya, luar biasa. Persiapannya juga sudah sangat baik, ya. Untuk mengajarkan 1 jam pelajaran saja, membuat RPP-nya, modul ajarnya itu 27 halaman. Wah, luar biasa, ya. Jadi antara kegiatannya dengan rencananya itu, wah, luar biasa, ya. Ini jadi, nah, ke depan kami berharap nanti untuk
adik-adik ini masih muda ya, jadi guru-gurunya masih muda. Nah, tentunya nanti mengembangkan diri ya dengan meningkatkan kompetensi gurunya. Sekarang ini medianya sangat luas ya, secara online di plafon mengajar ya, itu sudah lengkap ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Apalagi di SD Jeruk 1 itu ada guru penggeraknya, jadi nanti sebagai narasumber itu. Kemudian dari mutu guru rata-rata sudah bagus semua ya, tenaga pendidiknya dari TU-nya, mungkin dari tenaga-tenaga yang lain juga sudah memenuhi standar ya, jadi sudah bagus. Kemudian untuk manajemen sekolahnya kami tadi ada mencatat untuk 2 tahun terakhir ini kelihatannya rapat-rapatnya sangat terbatas ya, mungkin penyusunan rencana, kemudian pertanggungjawaban ya tiap akhir tahun ya. Kalau dulu mungkin ya sebagai pemberitahuan saja. Nah, kalau bisa nanti di tahun-tahun mendatang karena pandemi sudah lewat, nah diupayakan bisa bertemu tatap muka. Sehingga nanti ada musyawarah, kemudian ada masukan-masukan yang mungkin nanti bisa mengembangkan sekolah lebih baik. Nah, kemudian dari catatan tadi, nanti juga sudah saya kirimkan tadi hasil angket ya, bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi sudah terekam di penilaian kami untuk angketnya, sudah saya buka tadi. Kemudian untuk yang lain saya kira sudah luar biasa, bagus ya, bagus. Saya tidak menjanjikan nilainya, tapi sudah bagus gitu aja. Gitu. Kemudian berikut kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah, staf-stafnya yang menyediakan baik itu fasilitas internetnya, yang mungkin agak sering suaranya yang terganggu itu ya. Jadi mungkin ini adalah karena teknis saja. Kemudian mungkin juga data-data yang disajikan cukup lengkap, unggahan cukup lengkap ya, cukup lengkap, dan kami bisa membacanya. Nanti kalau kurang ya tolong Pak Rumadi nanti jika bisa calling ke jenengan utawi ke komite atau mungkin ke operator. Nah itu, nah, termasuk mungkin kartu kendali Pak ya. Ya nanti. Nah, kartu kendali Setelah jam ya. 4, setelah jam 4 Pak. Setelah jam 4 ya, nanti tolong jangan sampai lupa. Nah, tolong jangan sampai lupa. Ya, karena ini daring ya harus miliki ya ini adanya. Nah, tolong nanti diisi, jangan sampai kelewatan. Kemudian untuk melihat hasilnya nih, Ban SM, Ban Pusat akan menerbitkan lewat dispenanya. Nanti bisa diakses mungkin beberapa waktu yang akan datang. Kemudian berikut kami juga mohon maaf ya, manakala dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Karena kadang-kadang itu seperti tadi, saya bicara sedikit anak-anak kaget, ya Bu ya. Anak kaget, padahal pada saat-saat biasa ya biasa, nggak terdengar keras gitu. Nah, kadang-kadang terdengar keras, kadang-kadang nggak terdengar. Nah, ini adalah teknis saja. Kemudian saya titip Pak Rumadi beserta stafnya ya, kami percaya panjenengan bisa, ya bisa ya, karena potensi yang mendukung panjenengan wah besar sekali. Alumnusnya juga mendukung, komitenya juga mendukung, guru-gurunya potensi masih muda-muda ya. Nah, ini akan lebih bagus nanti di masa mendatang. Apalagi jumlah siswanya juga besar ya, dananya dari Pemkot, dari pusat juga besar ya. Nah, jangan lelah untuk berusaha. Kami percaya dari ke depan gitu. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan ya sebagai akhir kegiatan ini.
Ya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.